Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Fatra Burhan dari kelas PAI 1A, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya ingin mempresentasikan dari kelompok saya, yakni dari kelompok 2, dengan materi sejarah fikih pada masa Rasulullah, sejarah fikih pada masa sahabat tabi'in, dan sejarah fikih pada masa sekarang. Sejarah fikih pada masa Rasulullah SAW dimulai sejak diangkatnya Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya beliau. Periode ini singkat, hanya sekitar 22 tahun dan beberapa bulan. Akan tetapi berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan ilmu fikih. Rasulullah SAW yang mewariskan sejumlah naskah-naskah hukum baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah, mewariskan prinsip-prinsip hukum Islam baik yang tersurat dalam dalil-dalil quli maupun yang tersirat dari semangat Al-Quran dan Al-Sunnah. Periode Rasulullah SAW ini dibagi menjadi dua, yaitu pada masa Mekah dan pada masa Madinah. Pada periode Mekah, yakni masa selama Nabi SAW menetap di Mekah selama 12 tahun, semenjak diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Periode Mekah fokus kepada pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Periode Madinah, yakni ketika Nabi berhijrah ke Madinah dan menetap kurang lebih 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa ini umat Islam berkembang dengan pusat dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Sejarah perkembangan fikih pada masa sahabat tabi'in. Pada periode ini Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat senior hingga lahirnya Imam Mazhab, yaitu pada tahun 11 sampai 132 Hijriah. Pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas, meliputi daerah-daerah di luar semenanjung Arabia seperti Mesir, Syria, Iran, Persia, dan Irak. Dan bersama dengan itu pula agama Islam berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan daerah tersebut. Di periode sahabat ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Kemudian dilengkapi dengan ijma' dan qiyas, diperkaya dengan adat-adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah naungan Islam. Dapat kita tegaskan bahwa pada zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri' Islami atau dasar-dasar fikih Islam yang 4, yaitu Alkitab, As-Sunnah, Al-Qiyas atau Ijtihad atau Ra'yun, dan Ijma' yang bersandar pada Alkitab atau As-Sunnah atau Qiyas. Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan naskah-naskah hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan naskah-naskah itu. Selain itu, para sahabat besar memberi pula fatwa-fatwa dalam berbagai masalah besar
beri pula fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian yang tidak ada nasanya, yang jelasnya mengenai hal itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad. Pada Khulafaur Rasyidin, dalam menghadap suatu masalah atau berbagai masalah, mereka lebih dahulu mencari nasahnya dari Al-Quran atau As-Sunnah. Kalau mereka tidak menemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka mengadakan pertemuan dengan fuqaha sahabat untuk meminta pendapat mereka. Apabila mereka telah sepakati suatu pendapat, maka menetapkan pendapat itu suatu keputusan. Inilah disebut ijma'. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Para sahabat yang hafal Al-Quran kendati pernah timbul keresahan ketika banyak yang gugur ketika menghadapi peperangan. Karenanya, kembali kepada Al-Quran itu mudah. Hadis memang diriwayatkan dan dihafal, tetapi nasib hadis tidak sebagus Al-Quran, karena perhatian mereka lebih terpusat kepada Al-Quran. Di samping hafal, Al-Quran juga ditulis. Namun demikian, sumber hukum Islam di masa ini adalah Al-Quran dan hadis. Berdasar kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran. Pada masa tabi'in dan para imam mujtahid di sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh seseorang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab, dan beragam pula situasi dan kondisinya serta istiadatnya. Banyak di antara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut, dan tidak sedikit pun daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadi semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul, yaitu didapati ketetapan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Sejarah perkembangan fikih pada masa sekarang atau yang ramai dibicarakan pada masa COVID-19. Berhubung pandemi COVID-19 adalah realitas global yang menerjang tataan kehidupan umat manusia dari level internasional hingga rumah tangga, dan kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkiti tanpa memandang negara, agama, suku, kesolehan, ataupun sastra sosial lainnya. Ia menjadi musuh bersama yang harus dilawan dengan cara salah satunya memutus mata rantai penyebarannya. Berhubung dengan peribadahan umat Islam, banyak ritual ibadah dilakukan dengan cara berkumpul, maka sangat rentan untuk menyakitkan virus ini kepada orang lain. Dengan demikian, kondisi saat ini, khususnya di musim pandemi COVID-19, adanya perbedaan cara ritual yang dikerjakan sehari-hari menjadi tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya dilakukan. Fikih dasarnya telah memberi ruang yang fleksibilitas yang sangat terbuka. Kita lihat contoh, sholat wajib dilaksanakan berdiri, tetapi jika tidak mampu maka boleh duduk, berbaring, dan seterusnya. Dalam konteks wabah yang mengglobal dibutuhkan sebuah fikih pandemi yang mengatur ibadah umat Islam di masa wabah seperti ini secara sederhana. Fikih pandemi yang bersifat guidelines saja. Masalah kebersihan misalnya, fikih pandemi dapat menghadirkan perspektif fikih
tentang taharah atau kebersihan seperti mencuci tangan. Imbauan ahli kesehatan untuk sering mencuci tangan ini merupakan penegasan akan tradisi taharah dalam Islam. Islam identik dengan kebersihan, bahkan diposisikan sebagian dari iman. Kitab-kitab fikih selalu diawali dengan uraian tentang taharah, bersuci, disusul dengan uraian lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan pola hidup bersih. Sebagai contoh, setelah bangun dari tidur, kita diminta untuk selalu mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu. Dengan dalil orang tidur tidak mengetahui posisi tangannya ketika tidur. Salah satu ibadah yang paling drastis perubahannya adalah sholat Jumat. Hukum bagi yang mengerjakan sholat Jumat yaitu fardu ain. Ketika ada uzur seperti sakit, hujan lebat, ataupun pandemi, maka kewajiban sholat Jumat gugur. Terkait merebaknya COVID-19, diharamkan bagi yang terpapar COVID menghadiri sholat Jumat. Dengan dalil hadis, jangan yang sakit bercampur baur dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada juga hadis yaitu, jika kalian mendengar kabar tentang merebahnya wabah tahun di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi yang berhalangan sholat Jumat, ia menggantinya dengan sholat zuhur 4 rakaat. Adapun menggantinya dengan sholat Jumat di rumah itu tidak dibolehkan dengan pertimbangan bahwa tujuan sholat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang di sebuah tempat masjid. Sebagaimana makna semantik dari kata jamaah yang berarti berkumpulnya banyak orang atau ijtima al-nas. Jumatan di rumah juga tidak dibolehkan menurut Imam Abu Hanafi karena rumah bukanlah tempat umum. Imam Malik juga tidak dibolehkan Jumatan di rumah dengan mensyaratkan Jumatan harus di masjid. Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad juga tidak membolehkan Jumatan di rumah karena mensyaratkan jumlah yang hadir minimal 40 yang berkategori wajib Jumatan. Demikianlah presentasi makalah saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.